Press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para MedPod listener dalam keadaan nyaman, ceria, dan juga kenyang. Selamat datang dalam episode ke-6 di Madania Podcast hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ditemani oleh kakak-kakak yang jauh banget dari Tangerang, dari SMK Letris Indonesia 2. Yeay! Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya biar enak. Boleh. Nah, perkenalkan, nama aku Keisha. Perkenalkan semuanya, aku Casey. Okay, hi Keisha and Keishi. Allow us to introduce ourselves. Mungkin boleh mulai dari aku Nasya dan Kazara, menjabat sebagai Ketua MPK periode 2024-2025. Dan di sebelah kanan saya Halo, saya Zarko dan di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Wah, selamat kenal semuanya. Halo, kenal. Oke, berkaitan dengan topik kita kali ini, kita akan membahas tentang Everyone's Perfect, di mana topik ini aku ambil dari Convention on the Rights of the Child. Itu tuh sebuah perjanjian pemerintahan internasional tentang hak-hak anak, di mana aku mengambil topik dari CROK ini tentang children with disabilities, tapi terlepas dari itu aku juga akan berbagi opini juga kita tentang beauty standards atau kayak standar kesempurnaan yang layak dihargai. Boleh kita mulai atau mau ada tambahan Kak Keisha? Bener banget tuh yang tadi dibilang Casey. Karena kesempurnaan itu juga bersifatnya subjektif kan ya. Jadi kalau kita terus-terusan buat ngikutin standar orang lain, kita bakalan capek sendiri nggak sih? Betul. Jadi kita harus lebih gimana cara kita buat nerima diri kita sendiri dan mengembangkan diri kita tanpa harus merasa kurang cuma gara-gara kita tuh nggak bisa ngikutin standar-standar yang ada. Nah, because everyone has their own kind of perfection, right? Betul, Betul sekali. karena everyone is perfect in their own way gitu. Yes. Sebenarnya kita kan pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan tuh udah dengan porsinya masing-masing. Bener Betul. banget, ya. Pasti kan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Terus juga tinggal bagaimana kita caranya bersyukur dan gimana caranya kita menikmati nikmat dari Tuhan sih. Aku mau nanya nih, menurut kalian gimana sih cara kita biar lebih fokus ke diri kita sendiri daripada kita harus membandingkan diri kita sama standar-standar kecantikan atau standar-standar orang lain? aku tuh dulu sempat insecure for like 6 years, which is like Wow, that's a very long time. yes, pretty long time. And untuk sekarang I learned a lot of things actually. Like I used to stop using social media and focus on myself. Yeah. And I think I have some tips for those who have insecurities. Insecurities. Kalian journal and then keep writing things about yourself. And if you have a mirror, like you put some notes on it. Jadi kayak when you woke up, you look at the mirror and then you remember those notes that you put on the mirror, and you keep saying like repeat Give it. appreciation to Yeah, ourselves. give appreciation and just never forget to be thankful also to Allah and God. Betul juga katanya Nasya tadi. Secara ini kan aku sempat belajar kayak psikologi gitu kan. Yes. Apa ya, positive affirmation itu akan bertimbal balik ke kita, jadinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita bayangkan tentang diri kita yang bagus-bagus gitu ya. Misalkan setiap bangun pagi kita ngesapa diri kita di kaca, misalkan halo kamu hari ini kayak ganteng banget, atau Affirmations. semangat ya buat hari Positive ini, affirmation, ya. kuat ya buat hari Iya, ini. afirmasi untuk diri kita. Iya benar, itu bakalan apa ya, bakalan timbal balik ke kita tuh positif, Bener. selalu positif. It's like a boomerang. Ya kayak bumerang, tapi kalau misalkan kita menggunakan negative affirmation, nah itu juga bakalan lebih parah. Makanya solusinya setiap misalkan
mau ada apa, misalkan bangun pagi nanti ada acara, kita bangun pagi langsung ngomong dulu nih Ke ke diri kita, sendiri. ngaca kayak Kita pasti bisa. hari ini Karena kita nge-support diri kita iya sendiri. betul betul Karena support dari diri sendiri itu paling penting ya buat semuanya tuh. Efek banget. Kalau Iya. kita terus-terusan overthinking gitu juga jadi kayak ngedrain ourselves. Mhm. And then we can't do our daily activity with our positive minds. Itu bakal kayak berdampak banget sih buat Iya, diri kita benar-benar. sendiri. Yeah, actually, we both love psychology so much. Oh, Kita really? pernah kayak ngomongin tentang the nasi, the rice thing. Boleh diceritain tuh yang nasi-nasi itu. Boleh. Jadi gini, waktu itu tuh kita lagi forget ngebahas we tentang were apa ya? like having this Just talk. chairman and student council Yeah. meetings, Student just the both of us, and then topiknya langsung ke Tapi mana-mana. bener-bener kemana-mana kan Yeah. dari awal ngebahas tentang evaluasi, apa yang perlu dievaluasi, terus tiba-tiba Like deep ngebahas psychology. tentang deep psychology. Jadinya aku pernah lihat kayak seseorang tuh numbuhin dua tumbuhan dengan yang satu dikata-katain, yang satu diberi pujian. Nah, dari kedua tumbuhan tersebut hasilnya yang diberi pujian ini yang tumbuh lebih bagus gitu, lebih sehat, lebih seger kayaknya ya. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Jadinya dari situ juga kan tumbuhan juga makhluk hidup ya. Iya, Namanya makhluk hidup perlu positive affirmation, perlu hal-hal yang positif. Makanya hal tersebut yang sekarang coba kita terapin ke diri kita masing-masing. Gimana cara kita bersyukur atas apa yang udah kita Apa yang- dapetin. iya. Kalau misalkan ada orang, kok lu nggak kayak, kok kamu nggak kayak gitu sih? Kan biasanya ada ya, Iya. misalkan kayak netizen. Yang suka berkomentar gitu. Iya. Komentar buruk. Kayak Pasti ada aja. iya pasti ada kayak kok gini. Diam-diam disenggol gitu. Iya benar. Iya. Tapi yang nggak semua orang tahu adalah Iya. orang tersebut nggak bakalan bisa jadi kita. Iya. Soalnya kan aku dengar kayak teori apa ya kayak psikologi gitu. Iya. Cuman dia tuh bilang kalau setiap orang tuh nggak pernah tahu apa yang ada di kehidupan kita. Jadi kayak Iya. nggak Iya. 100% tahu apa yang what's going on in our life. Iya. So we cannot judge a person that easily. Iya, benar banget. Benar. Jadi kita harus lebih fokus kayak jangan ngelihat kekurangan kita aja terus Iya. gitu. Nanti malah kalau kita terlalu sibuk ngelihat kekurangan kita jadi lupa kita punya potensi apa yang bagus dalam diri kita dan itu semua bakal jadi sia-sia. Ya ibaratkan kita terlalu fokus ngeliat ke belakang sampai kita lupa Iya. di depan kita ada Iya, apa. benar banget. gitu. It's like cheating with your future, cheating on your future with your past. Orang-orang tuh jarang banget ingin kayak bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Apa tanggapan kalian mengenai hal itu? I think they don't know how to start to have like a conversation with them. Dan kurangnya Education. ya. Jadi dari situ banyak orang yang maybe scared. Iya. Mereka kayak ngeremehin. Iya. Justru dengan adanya dibeda-bedakan ya, biasanya kan orang kalau misalkan someone like that ngelihat orang disabilitas Iya. kayak malah ngebeda-bedain. Sebenarnya yang pernah aku dengar, aku pernah kenalan sama orang disabilitas. Oh itu gimana ya, lupa di tahun lalu. Malah dia kayak suka risih kalau dibeda-bedakan. Ya, sudut pandang dia terhadap disabilitas adalah itu sebenarnya bukan kekurangan, Iya, tapi kelebihan yang Tuhan kasih ke dia. karena semua orang tuh diciptakan ya Pasti ada tujuannya Iya, gitu. betul. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan juga kan Tuhan nggak bakalan ngasih nggak bakalan ngasih cobaan atau ujian kalau misalkan umatnya itu nggak bisa lewatin gitu. Bener banget. Yes, actually pretty sad. Sekali aku ngeliat itu iya kayak banyak kasus banget Ya, gitu. jadi kayak Banyak kasus bullying juga Ya, akan anak disabilitas. Bukan hanya disabilitas tapi kayak anak-anak yang tergolong apa ya introvert Kebutuhan khusus. terus kayak yang berbeda dari standar kesempurnaan itu
rata-rata tuh kayak di treat differently karena mereka apa ya, ada privilege gitu loh yang Iya. anak-anak yang ngebully Iya. terus kayak ngebeda-bedain, itu tuh kayak it's very heartbreaking. Bisa dilihat sebagai tanda bersyukur. Iya. Iya. Be grateful. Menurut kalian tuh sosial media itu lebih banyak membantu orang buat menerima diri mereka sendiri atau malah sebaliknya sih bikin mereka malah makin insecure? Absolutely no. Because Oke. Alasannya apa nih? karena I've seen in a lot of posting kayak Kim Kardashian Oh ya. they do surgeries and stuff. Make other people Yeah. kayak Contributing to all those ini ada Ngikutin. body of Oke. hourglass body that Iya, sosial media tuh kayak ngerubah banget Iya. standar. standar they sometimes kayak pakai filter Yeah. I don't know it's like she's that pretty or not. Natural atau enggak? Iya. Ya, benar. not ugly, like natural or not. Kayak Tapi kalau misalkan dari aku ya ngelihat sosial media tuh kayak pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan dan juga oh iya betul. kejahatan. Aku setuju Karena banget. Ya betul betul. tergantung gimana persepsi kita terhadap sosial media tersebut, gimana kita memakai sosial media tersebut. Biasanya kan sosial media menggunakan base algorithm, dengan algoritma. Jadinya apa yang sering kita buka, maka itu yang sering muncul di beranda kita Jadi atau tergantung apa yang kita follow. iya biasanya. iya benar. Balik lagi ke awal tadi, kalau misalkan kita cari yang positif, kita cari yang bagus-bagus, kita cari yang baik-baik, itu bakalan muncul yang baik-baik, yang bagus-bagus, betul. yang positif juga gitu. Soalnya Jadi banyak gimana orang aja tuh, iya, cara banyak, kita bijak dalam menggunakan sosial Betul. media? banyak orang tuh menggunakan sosial media, apalagi mereka ada apa ya, banyak selebritas kan di sana. Yep. Mereka sering compare dirinya sendiri kepada orang-orang yang mungkin nggak natural gitu. Like surgery. Iya, That's yang fake. Iya. Terus mereka apa ya, standarnya tuh kayak apa ya, nggak tercapai aja gitu, Iya. kayak nggak realistis aja. Banyak orang kayak gitu sih. Sebenarnya sih untuk masalah seperti itu ya, Itu- mau terlihat kayak orang lain, sesimpel kita solusinya nih ya. Kalau dari aku, sesimpel kata-kata aku ya aku, dia ya dia. Ya, Dia belum tentu bisa jadi aku belum tentu bisa jadi dia. Benar. Apa yang menjadi standar kesempurnaan atau bahkan standar kecantikan saat ini, dan siapakah yang menentukan standar tersebut? Sebenarnya ya, yang menentukan standar kita cantik atau sempurna kan diri kita sendiri, iya nggak sih? Benar. Gimana caranya kita menciptain apa ya, that menciptain attractive ya benar. energy. Benar. Cara kita ngebangun personal brand Iya diri benar, kita. personal personal branding. branding. Gimana caranya kita bersyukur, gimana caranya kita memuji diri kita, itu penting lah. Afirmasi untuk diri kita Mhm, sendiri. mhm. Itu sangat berdampak ke apa ya, mindset kita juga. Mungkin kayak nggak apa-apa buat terinspirasi dengan orang, cuma kayak balik lagi kita tetap kita gitu loh. Benar-benar. Mau gimana pun kita nggak bisa menjadi orang lain. Orang lain. It's all about confidence. Iya, bisa dilihat kalau orang yang kurang pede sama orang pede itu kelihatan banget perbedaannya. Benar. Dari postur, Body sebenarnya language. body language, terus Cara jalannya cara jalannya kelihatan banget banget tau. kelihatan. Kadang-kadang atau enggak misalkan kita lagi ngobrol kayak gini, Iya. ini pengalaman pribadi aku ya. Oke. Ada satu teman aku, nggak bisa sebut di mananya ya. Yeah, it's okay. Setiap kali aku kan orangnya rada mendominasi ya, Iya. kayak ya kayak gitulah. Yeah, Setiap kali aku ngobrol sama orang gitu, dia kayak ngeliat aku kayak ngomong kayak Kayak stutter gitu. ya kayak gitu Hmm. dan dia selalu apa ya, selalu takut buat berbicara di depan orang. Itu sih Dia kayak ada social anxiety atau gimana? nggak tahu ya, tapi dia tuh kayak
scared aja gitu, takut. Mungkin di bidang buat dia ngomong itu mungkin kayak kurang baik, Iya, cuma di satu sisi lain dia mungkin ada bakat tertentunya gitu. Kayak dia shine-nya tuh di mana? Iya. Kayak Dia dibilang malu iya, tapi ada satu sisi dari dia yang skillnya tuh keren banget, yang mencolok gitu yang ya. mencolok banget. Itu jadi apa ya? Kalau orang tuh nggak pede di satu hal pasti kalau dia Iya. ada bidangnya atau nggak passionnya gitu pasti Iya, dia benar. bakal bersinar aja gitu. Iya, benar. Hmm. Dikasih peraturan wajib menyapa, wajib salim, itu kan basic manner. Iya nggak Itu harus diingetin. nggak lagi. harus diingetin, itu naluri dasar manusia harusnya udah ada. Ada, Iya, iya, dalam betul. dirinya sendiri gitu ya. Iya. Kan Iya, itu generasi ibarat- kita iya, zaman benar. sekarang tuh beda Beda banget sekali. sama yang dibanding dari Dulu generasi ya. generasi dulu. Iya Sampai betul. generasi tuh makin ke bawah, It's It's- messed up. Makin kacau aja. Iya. Yeah, it's Kayak makin cuek gitu nggak sih ya benar-benar Iya. makin cuek, jatuhnya. makin Nggak ada ya, rasa tanggung jawab juga kan. Because like Kayak- they're apa ya, dia tuh apa-apa instant gitu. Iya. Iya. Just instant and then Apalagi udah ada teknologi Iya, sekarang banyak benar-benar. banget. terlalu manja. You know what I mean? Tapi kalau misalkan kita bilang generasi di bawah kita begitu, sebenarnya kita juga dibilang kayak gitu di generasi Di generasi atas kita. gitu. Jadi Kayak, kurang lebih ya sama aja Iya, lah ya kurang lebih di sama aja, mata tapi mereka. gimana caranya kita bersikap dewasa aja nih? Bener banget. Inisiatif sendiri aja. Iya, jalan keluarnya adalah kalau mau sesuatu tuh jangan maunya tuh jangan instan, harus ada proses di balik. Iya. karena nggak semua orang mau ngelewatin proses. Iya, Nggak bisa abis tidur bangun tidur selesai. iya, nggak mungkin. Mm-mm. Kira-kira ada nggak sih part dari diri kalian yang mungkin dulu kayak kalian tuh insecure banget kalian punya itu, tapi sekarang justru malah kalian bangga kalian punya hal itu. Kenapa tuh nobody ketawa? Aku ikutan aja. So, Nular ketawanya. okay, stop. Mungkin Zarko mulai. Sebenarnya sih pernah kayak insecure gitu ya tentang apa ya balibat. Kan aku tuh punya 2 kakak, Hmm. 2 abang kayak mereka tuh pinter banget Oh iya. ya. Kayak abang pertamaku S1 lulusan biologi, terus cum laude, sekarang lanjut S2 Tekpan. Terus kakakku yang kedua sekarang lagi kuliah S1 kimia di Udayana. Tapi yang ngebikin aku suka dulu ya, buat dulu suka apa insecure, kenapa mereka berdua tuh nurunin kepintaran ayahku. Setuju banget. Dibanding-bandingin gitu kah? Sebenarnya sih enggak ya, tapi punya beban moral aja sih, lebih ke beban moral kali ya. Karena waktu itu kan kakak dua-duanya SMA, terus cuman aku yang masuk SMK. Bener-bener awal aku masuk SMK itu sempat kepikiran kayak kok cuman gua nih yang jalannya beda sama abang-abang yang dua-duanya masuk IPA. Mereka pinter banget sumpah. Mereka berdua tuh kayak kalkulator jalan kali ya. Ketika ditanya apa-apa apa ya, gampang jawabnya. Kayak Google berjalan gitu ya. Bener kayak Google berjalan. ChatGPT. Iya. ChatGPT. Itu sih sempat punya insecure itu, tapi setelah kesini Makin lama makin berdamai dengan keadaan dan Makin dewasa lama juga. makin sadar juga, karena enggak apa ya, banyak ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma, jadinya atau ke Bandung kan gak cuma lewat jalan tol ya, bisa juga lewat puncak, jadinya bisa lewat Wush juga. betul jadinya kita untuk mencapai kesuksesan itu nggak cuma ada satu jalan, tapi banyak jalan. Banyak banget ya. Iya.
Karena kan balik lagi dengan everyone is perfect on their own way. Gak semua orang tuh harus mengikuti standar yang apa ya, sempurna. Iya. Karena kita tuh Kita punya semua, keunikan ya, masing-masing. sempurna tapi dengan cara kita sendiri. Ya. Kalian Kak Zarko. Yeay, hebat. Mantap. Oke. Mungkin dari Kak Nasya ada Okay, pengalaman. I used to be insecure karena this is so funny, sorry. My father Hmm? was like absent, since I was lahir deh, which I never like met him gitu. And then like waktu acara jadi di sekolah ini waktu SD sih, jadi I start to feel like insecure tuh waktu SD, itu dimana kayak pertemuan orang tua dengan guru, and like di situ dimana so my mom is a single fighter, right? So dia tuh yang benar-benar gak bisa ikut ke acara, like she has to work and all this stuff, and then like my father, like I don't know who he is, and then dari situ aku ngeliat banyak keluarga yang benar-benar dimarahin and all this stuff, and then kadang aku juga dulu I realized that kok aku dulu kayak gampang suka sama cowok ya, like baper and all that stuff. And ada satu temen aku kayak ngomong, lu tuh kayak jangan gampang gini-gini, kayak murahan gini. And from there I was like, ya kayak aku tuh bingung kenapa aku juga kayak gini, because I don't know anything about like dampaknya if your father is absent, right? Yeah, and then I was like insecure, kayak seeing my friends punya family yang cemara ya, keluarga cemara, lihatnya tuh kayak wow, but I'm also happy for them, aku nggak ada jealous or whatever that is, aku tetap kayak udah. And then banyak yang bilang cewek broken home tuh gak bener semua, like Stereotype. yeah, stereotype. But then dari situ aku kayak mikir lagi, enggak I think I'm not that broken, Sebenarnya kalau dari aku, dulu tuh aku orangnya yang bener-bener pendiam banget, kayak gak bisa, maksudnya kayak sebenarnya bisa bersosialisasi dengan orang lain, cuma agak sedikit sulit gitu. Dan waktu kelas 8 di situ tuh aku mulai kayak aku nggak bisa nih di sini terus, aku harus cari jalan lain biar aku menemukan diri aku yang lain. Soalnya aku ngerasa itu tuh bener-bener kayak udah jalan buntu, aku nggak bisa jadi orang yang kayak gitu. Dan akhirnya waktu kelas 8 aku memberanikan diri buat join organisasi di sekolah. Itu aku join OSIS, dan di situ sebenarnya tuh masih kacau banget, cuma ya alhamdulillahnya iya aku keterima juga, aku diberi kesempatan, dan akhirnya sekarang aku bisa ngobrol sama orang-orang banyak dan kayak lebih lancar gitu loh, jadi nggak kayak mendem sendiri gitu. Aku Keren. Yay. Kunci buat berubah tuh adalah keluar dari Zona Zona nyaman. nyaman. Benar banget, aku nerapin itu sih. Kalau dari aku sih, ya aku dulu juga pendiam banget, kayak bener-bener introvert di kelas 7 kan kita ada pandemi ya. Nah di situ tuh aku bener-bener gak ada temen, kayak aktivitasnya itu aja. Terus aku tuh apa ya, online juga susah kan, kayak ketemu sama orang juga kayak semua tuh ke cut off. Terus di kelas 8 tuh aku mulai terbuka karena aku baru mulai ketemu temen offline, terus kita ngobrol-ngobrol karena yang udah lama gak kontak, terus kayak kontak lagi, itu membuat aku apa ya, keluar dari zona nyaman aku juga. Dari kelas 7 yang aku tuh introvert banget, terus aku masuk organisasi dari kelas 8 gitu. Organisasi membantu banget. Iya benar banget. Jujur aja aku tuh bisa improve sampai sekarang itu gara-gara aku join kayak beberapa organisasi, ada yang di sekolah sama di luar sekolah. Kalau kamu di luar sekolah itu ikut organisasi? Aku kebetulan ikut organisasi Duta Hukum HAM Jawa Barat gitu. Hukum apa ya? Duta Hukum Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Keren. Jadi kayak suka ikut seminar-seminar gitu online di internet. Oke, jangan lupa masuk organisasi ya. Iya, betul sekali. Organisasi, Yoi, benar. you'll find a lot of friends here guys.
Bahkan bukan sekedar temen ya. Iya, Like networking, you know, Yeah. and others. bakal membantu. Ya, benar. Pengalamannya juga itu kayak berharga banget gitu loh. Kayak bekal buat kita nanti di masa depan. Kalau kalian masih bingung, kayak apa ya? Masih bingung nih, masuk organisasi atau enggak? Terus masih bimbang antara masuk nggak masuk, daftar nggak daftar, mending langsung daftar. Itu keterima atau enggaknya urusan belakang, yang penting kalian udah berani mencoba. Benar sekali. Oke. Kata-katanya Kak. Boleh nih kata-katanya. Jangan. Penutupan. Aduh. Paham? Oh, gini. Buat penutupan mas, gimana nih? Ini atau master? Ini atau Master aja ya. Oke. Oke. Kata-kata hari ini tak perlu kata-kata, hanya perlu bukti nyata. paham. Dah. Yeay. Udah sih. Terima kasih segitu banyak. aja. Makasih Sama banyak. Netri 2. Makasih udah jauh-jauh dari Tangerang Selatan Seru kesini. banget bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Iya betul. Terima kasih banyak. Kalian jauh-jauh dari Tangerang Selatan ke sini. Luangin waktu yang banyak juga buat datang ke sini. Itu Jadi sedih. aduh. Mungkin segitu saja dari podcast kami hari ini. See you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye.